lalai dalam sholatnya. Maka kata para ulama, ini masuk kategori tidak ada uzur. Artinya apa? Dia sengaja meninggalkan sholat. Nah, ini banyak sekali. Perkara ini banyak sekali orang yang tidak tahu ya. Dia sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, dia berdosa. Sampai di sini paham atau tidak? Yang paham coba komen paham. Yang paham coba komen paham. Orang yang lalainya atau sibuknya karena kerjaan, dia masuk kategori sengaja. Kalau sibuknya karena kerjaan, dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja berarti formulanya gimana tadi? Wajib kodok segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Paham ya? Alhamdulillah pada paham. Oke, kita lanjutkan ke lupa yang kedua. Lupa yang kedua, dia ada sebuah keharusan. Misalnya dia harus layani anak-anaknya, menyiapkan makan anaknya, menyiapkan pakaian anaknya, atau misalnya dia harus layani suaminya, menyiapkan makan suaminya ya, menyiapkan baju suaminya, atau pas di rumahnya lagi datang tamu sehingga dia lupa untuk sholat. Maka orang ini kata para ulama masuk kategori tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, sunnah kodok segera, sunnah tertib, dan boleh untuk sholat sunnah. Ustazah mau tanya nih kayak bunda abang kakak, kira-kira sesi live Ustazah pada pagi hari ini bermanfaat atau tidak ya bunda? Kira-kira sesi live Ustazah pada pagi hari ini bermanfaat atau tidak ayah bunda abang kakak? Yang rasa bermanfaat coba komen bermanfaat. Adakah ayah bunda abang kakak merasa manfaat sesi live Ustazah pada pagi hari ini? Banyakkah ayah bunda yang merasakan manfaatnya? Banyak nggak manfaatnya? Baru 10 orang yang komen. Ustazah tunggu. Adakah sampai 100 orang yang merasakan manfaatnya dalam majelis ilmu pada pagi hari ini? Yang ngerasa bermanfaat, coba komen dulu bermanfaat ayah bunda abang kakak. Sudah 30 orang yang komen. Terima kasih bunda Dina ya. Ada nggak banyak nggak orang yang merasakan manfaatnya? Nyampe nggak 100 orang yang merasakan bermanfaat? Yang bermanfaat coba komen dulu bermanfaat. Ayah bunda abang kakak, kalau ayah bunda abang kakak merasa sesi live saya ini bermanfaat, boleh nggak ayah bunda abang kakak bantu ustazah sebar luaskan majelis ilmu ini, bagikan majelis ilmu ini agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Bagikan majelis ilmu ini, updatekan di statusnya, updatekan di grup-grup WA-nya. Silahkan ayah bunda, kalau mereka masuk, mereka nonton, mereka mengamalkan, mengalir pahalanya untuk ayah bunda abang kakak semuanya ya. Bukan buat ustazah, buat ayah bunda, karena ayah bunda yang bantu sebarkan, ayah bunda yang bantu tap-tap layar mendukung majelis ilmu ini. Ambil peluang pahala itu ya bunda. Jangan semuanya, Ustazah katakan 600 orang, ambil pahala menyebar luaskan majelis ilmu, ambil pahala mendukung majelis ilmu. Jangan disia-siakan. Sambil kita belajar, sambil dapat pahala kita, pahala syiar ya. Silakan diambil. Oke, kita lanjutkan lagi yang tidur ya. Yang mau lanjut coba komen dulu lanjut. Yang mau lanjut coba komen dulu lanjut. Ada nggak yang mau dilanjutkan lagi? Yang mau lanjut coba komen lanjut. Kita akan masuk ke tentang uzur yang kedua, yaitu karena tidur. Ini pun banyak sekali orang yang tidak tahu di sini ya. Oke, tidur ini pun terbagi lagi menjadi dua. Ada dia yang sebelum azan, ada dia sebelum azan, ada dia setelah azan. Orang yang tidurnya sebelum azan, misalnya anggaplah dia kerja shift kan, pulang-pulang nyampe rumah jam 12 siang ya, pulang-pulang nyampe rumah jam 12 siang, dia kecapean, dia tidur, bangun-bangun jam 5 sore, maka kata para ulama ini masuk kategori tidak sengaja ya. Kata para ulama ini masuk kategori tidak sengaja. Kalau dia tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Paham nggak? Yang paham coba komen angka 1. Yang paham coba komen angka 1. Kalau dia tidurnya sebelum azan, dia masuk kategori tidak sengaja. Paham nggak? Yang paham coba komen angka 1. Paham nggak? Oke, komen angka 1 ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Tidur yang setelah azan. Misalnya dia tidurnya jam 2 siang kan. Dia tidur jam 2 siang. Bangun-bangun jam 5 sore. Bangun-bangun jam 5 sore. Maka kata para ulama ini masuk kategori sengaja meninggalkan sholat. Ya, paham nggak? Yang paham coba komen angka 2. Yang paham coba komen angka 2. Kalau
tidurnya setelah azan, dia masuk kategori sengaja. Kalau tidurnya setelah azan, dia masuk kategori sengaja. Kalau sengaja formulanya gimana tadi? Wajib qada segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah. Masya Allah, banyak yang paham ya. Oke, alhamdulillah banyak yang paham. Agar semakin paham, Ustazah akan kasih contoh lagi ya. Biar semakin paham, Ustazah akan kasih contoh lagi. Misalnya, dia kan bangun jam 5.30. Dia tidur lagi. Dia tidur lagi. Bangun jam 8 pagi. Bangun jam 8 pagi. Maka orang ini masuk kategori apa ya, Bunda? Masuk kategori sengaja atau tidak sengaja? Orang ini masuk kategori apa? Sengaja atau tidak sengaja? Ustazah ulangin ya. Dia kan bangun jam 5.30. Dia tidur lagi, bangun jam 8 pagi. Orang ini masuk kategori sengaja atau tidak sengaja? Coba komen dulu. Orang ini masuk kategori sengaja atau tidak sengaja? Masuk kategori apa? Ada yang bilang nggak sengaja, ada yang bilang sengaja. Betul, orang ini masuk kategori sengaja. Kalau sengaja, wajib qada segera, wajib tertib, dan haram dia untuk sholat sunnah ya. Yuk, sebentar lagi kita akan masuk bagaimana cara mengkodok sholat yang tertinggal. Sebentar lagi kita akan belajar bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Siapa yang sudah siap mau belajar? Coba komen dulu siap. Masya Allah, ini kan yang ditunggu-tunggu kan? Bagaimana Ustazah cara kodok sholat yang tertinggal? Ini dia. Ustazah sudah banyak sholat yang kutinggalkan Ustazah, kayaknya ratusan Ustazah. Bagaimana cara kodoknya Ustazah? Oke, Ustazah akan beritahukan bagaimana cara kodok sholat yang tertinggal. Siapa yang sudah siap? Coba komen siap. Ustazah izin minum sebentar ya. Ustazah izin minum sebentar. Bismillah. Cara kodok sholat yang tertinggal. Oke, bismillah. Sudah banyak yang siap ya. Cara kodok sholat yang tertinggal terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia wajib dianggarkan. Maksudnya apa Ustazah? Wajib dianggarkan. Artinya wajib dihitung berapa jumlah sholat yang ditinggalkan. Ya Allah, nggak ingat Ustazah, entah ada berapa sholat yang kutinggalkan Ustazah. Oke, Ustazah nanti akan beritahu cara hitungnya ya. Dianggarkan ini pun terbagi lagi menjadi dua. Ada kita yang jelas, ada kita yang tidak jelas. Nggak ingat kita ada berapa tuh jumlah sholat yang ditinggalkan ya. Yang jelas atau ingat ini rasa-rasanya Ustazah sepertinya 10 sholat yang udah aku tinggalkan. Maka kodoklah 10-10-nya itu ya. Dikodok 10-10-nya kalau jelas, kalau ingat. Kalau nggak jelas, nggak ingat gimana Ustazah? Oke, Ustazah akan beritahukan bagaimana cara menghitungnya ya. Ustazah akan beritahukan bagaimana cara menghitungnya ya. Anggaplah 10 tahun dari setelah kita balikan. 10 tahun dari setelah kita balik. 2 tahun itu kita benar-benar nggak sholat. 2 tahun nggak sholat. 8 tahun sholatnya kadang-kadang. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang-kadang sholatnya. Maka cara hitungnya 10 tahun dikali 5 kali 365 hari. Dapat berapa? Yang kadang-kadang ini nggak usah kita hitung ya, karena kadang-kadang dia ya. 10 tahun kali 5 kali 365 hari. Dapat berapa ayah, bunda, abang, kakak? Kalau Ustazah nggak salah, itu adalah 18.250 sholat yang sudah kita tinggalkan. Ini banyak atau banyak banget ayah, bunda, abang, kakak? Ini banyak atau banyak banget? Ini banyak atau banyak banget? Yang bilang banyak coba komen banyak. Yang bilang banyak banget coba komen banyak banget. 18.250 sholat ayah, bunda, abang, kakak ya. Ini masih cerita 10 tahun, belum cerita 15 tahun, belum cerita 20 tahun, belum cerita 30 tahun. Ya Allah, banyak sekali sholat yang sudah kutinggalkan Ustazah. Betul ayah, bunda, abang, kakak, banyak sekali sholat yang sudah kita tinggalkan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka kata para ulama, penuhkanlah waktu kalian untuk kodok sholat yang banyak tertinggal tadi. Penuhkan waktu kalian untuk kodok sholat yang banyak tertinggal. Gimana itu Ustazah? Habis sholat zuhur, setelah sholat zuhur, kodoklah zuhurnya ya. Habis sholat zuhur, kodok zuhurnya. Habis sholat asar, kodok asarnya. Habis sholat maghrib, kodok maghribnya. Istiqomah kita lakukan seperti ini, insya Allah yang 18.250
250 sholat ini akan terselesaikan. Caranya gimana Ustaz? Sama, jumlah rokatnya sama seperti kita sholat fardu. Niatnya pun sama. Tinggal tambah kodoan lillahi ta'ala. Tambah kodoan lillahi ta'ala itu hukumnya adalah sunnah ya. Niatnya sama seperti sholat fardu. Ayah bunda abang kakak pernah nggak ketemu sama orang, dia kan mau bertaubat kan, ada orang dia mau bertaubat, dia malah sibuk pergi ke majelis-majelis zikir ya, sibuk dia berzikirnya 1000 kali, sibuk dia berzikirnya 5000 kali, sibuk dia berzikirnya 50.000 kali. Kalau ada yang seperti ini ya bunda, hati-hati, dia sedang ditipu oleh syaitan. Kenapa Ustazah? Karena dia tersibukkan dengan amalan-amalan sunnah, sehingga apa? Dia nggak kodok sholat dia yang banyak tertinggal tadi. Ya Allah, berarti nggak boleh berzikir Ustazah. Boleh berzikir, tunaikan dulu kewajiban kita, bayar dulu hutang kita sama Allah, tunaikan dulu kewajiban kita di hadapan Allah, baru kita ngerjakan amalan-amalan yang lain. Ya, ayah bunda abang kakak, bener nggak? Dalam fase kehidupan kita, bener nggak kata Ustazah ini? Dalam fase kehidupan kita, ya kan kita awalnya nggak sholat ya, betul? Kita awalnya tidak sholat kan? Alhamdulillah, Allah kasih hidayah sama kita kan? Alhamdulillah kita mulai sholat ya, kita mulai menjaga sholat kita 5 waktu, kita mulai mengkodok sholat kita yang banyak tertinggal tadi. Tapi ayah bunda abang kakak, sholat 5 waktu kita nih nggak diterima sama Allah, kodok kita ini nggak diterima sama Allah. Kenapa coba? Kenapa sholat 5 waktu kita nggak diterima sama Allah? Kenapa kodok kita nggak diterima sama Allah? Karena ada kesalahan yang kita buat, kesalahan yang kita buat dalam sholat, sehingga mengakibatkan sholat tidak sah, batal, atau bahkan haram. Ya Allah, apalagi nih Ustazah, ya Allah Ustazah, ada kesalahan ayah bunda abang kakak yang kita buat dalam sholat, sehingga Pak mengakibatkan sholat kita tidak sah, batal, atau bahkan haram. Ya Allah, jangan-jangan selama ini sholat kita 45 tahun, tapi sholat kita nggak diterima sama Allah karena ada kesalahan yang kita buat. Ada nggak yang mau belajar ayah bunda kesalahan apa aja nih? Yang mau coba komen, mau Ustazah akan ajarkan. Ada nggak yang mau belajar kesalahan dalam sholat ini yang mengakibatkan sholat tidak sah, batal, atau bahkan haram? Ada nggak yang mau belajar? Yang mau belajar coba komen mau. Banyak nggak yang mau belajar? Banyak nggak yang mau belajar? Baru 5 orang yang komen. Baru 5 orang yang komen. Banyak nggak yang mau belajar? Yang mau belajar sambil bantulah tap-tap layar Ustazah itu. Baru 67. Target kita sampai 100k. Banyak sekali sih target Ustazah. Betul, nggak apa-apa ya. Ini cita-cita itu harus tinggi ya bunda ya. Nggak boleh rendah cita-cita. Kita tembuskanlah majelis ilmu kita ini sampai 100k ya. Masya Allah, banyak sekali yang mau. Sambil bantulah tap-tap layar semuanya ya. Bantu tap-tap layar semuanya. Oke. Kita akan bahas tentang kesalahan dalam sholat. Masya Allah, ada yang bantu jawab pertanyaannya. Ustazah senang, Ustazah suka ya. Karena kadang nggak terbaca sama Ustazah. Ustazah minta maaf, kadang nggak terbaca pertanyaannya ya bunda, karena sudah tenggelam ke atas sana ya. Nanti Ustazah kalau misalnya masuk ke dalam grup, Ustazah nanti akan dibantu, akan banyak. Kalau misalnya mau tanya di dalam grup boleh ya, tanya apapun dalam grup boleh. Nanti Ustazah akan invite ya bunda, abang kakak ya. Nggak usah khawatir, jangan kemana-mana ya. Oke, kesalahan dalam sholat yang akibatkan sholat tidak sah, batal, atau bahkan haram. Kesalahan dalam sholat yang mengakibatkan sholat tidak sah, batal, atau bahkan haram. Yuk, coba komen angka 1, Ustazah akan masuk kesalahan yang pertama. Komen angka 1, Ustazah akan masuk kesalahan yang pertama. Ini kesalahan yang banyak sekali orang lakukan, kesalahan yang ramai sekali orang buat. Kesalahan dalam niat ya, kesalahan pada niat. Coba komen angka 1 ya. Ustazah akan masuk ceritakan kesalahan yang pertama, kesalahan tentang niat, pada niat. Terima kasih giftnya ya bunda abang kakak ya. Siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Nah, siapa yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Ada nggak yang baca niatnya masih kayak gini ayah bunda abang kakak? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Ada nggak yang baca niatnya masih kayak gini? Banyak nggak yang baca niatnya masih kayak gini? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat. Ada nggak yang baca niatnya kayak gini? Kalau ada yang baca niatnya masih kayak gini, maka sholatnya tidak sah. Tahu nggak kurangnya apa? Tahu nggak kurangnya apa ayah bunda abang kakak ya? Dia tidak nyatakan fardu ya. Apa kurangnya tahu nggak? Tidak nyatakan fardu. Seharusnya gimana Ustazah? Sengaja aku sholat fardu zuhur, sengaja aku sholat fardu asar. Harus dinyatakan fardunya ayah bunda bapak ya. Kalau tidak dinyatakan fardunya, maka sholatnya tidak sah
ya, usolli fardu zuhri, usolli fardu asri, harus nyatakan fardunya. Ya Allah, baru tahu ustazah, kadang ku nyatakan ustazah, kadang enggak. Ya Allah, ustazah mau tanya nih kayak bunda, niat kita tuh sebenarnya letaknya di mana? Di hati kah atau di lafaz? Di mana letak niat ayah bunda abang kakak? Di hati atau di lafaz? Coba dijawab. Di mana letak niat ayah bunda? Di hati kah apa di lafaz? Di mana letak niat? Coba jawab. Di mana letak niat ayah bunda abang kakak? Coba jawab. Baru 21 orang yang komen dari 1.200 orang. Ustazah tanya, di mana letak niat? Di hati atau di lafaz? Di mana letak niat? Di hati atau di lafaz? Baru 32 orang yang komen. Di mana letak niat? Letak niat adalah di hati, betul. Di hati, wajib terlintas dalam hati. Kalau dilafazkan hukumnya adalah sunnah. Kalau dilafazkan hukumnya adalah sunnah. Ya Allah ustazah, banyak sekali hal yang aku baru tahu ustazah pada pagi hari ini. Jangan-jangan selama ini 35 tahun aku sholat, tapi sholatku nggak diterima sama Allah. Ya Allah, ayah bunda, tapi ustazah katakan, ayah bunda wajib bersyukur pada pagi hari ini. Karena ayah bunda Allah pilih untuk duduk dalam majelis ilmu. Yuk semuanya komen kesyukuran kita sama Allah sambil pakai emoji menangis pun boleh. Semuanya 1.200 orang yang lihat live ustazah, komen kesyukuran sama Allah, bersyukur sama Allah karena hari ini Allah pilih kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Sambil pakai emoticon menangis pun boleh. Alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Sangat-sangat bersyukur sama Allah. Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka 1.300 orang yang nonton live ustazah wajib bersyukur sama Allah. Semuanya komen alhamdulillah, karena gak semua orang yang Allah pilih. Bersyukurlah ya bunda, tetaplah bertahan sampai akhir, karena banyak sekali ilmu yang akan ayah bunda dapatkan. Ya, semuanya komen alhamdulillah, wujud kesyukuran kita sama Allah, dan bertahanlah sampai akhir, karena Allah melihat orang yang di akhir, Allah bukan lihat orang-orang yang di awal. Maka istiqomalah ya bunda ya. Coba komen angka 2, ustazah akan lanjutkan kesalahan yang kedua. Komen angka 2, ustazah akan masuk kesalahan yang kedua. Ini pun ramai sekali orang yang suka silap di sini. Ramai sekali orang yang suka salah di sini ayah bunda abang kakak. Apa dia ustazah? Kesalahan dalam takbir. Banyak sekali orang yang suka tersilap di sini. Kesalahan dalam takbir. Siapa dia yang baca takbirnya masih kayak gini? Siapa yang baca takbirnya masih kayak gini? Yang A, dia bacanya, dengarkan baik-baik ya. Yang A, dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang B, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya bunda abang kakak yang mana? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang B dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya bunda abang kakak yang mana? Yang A atau yang B? Ada yang A, ada yang B. Yang mana ayah bunda abang kakak? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang mana ya bunda abang kakak? Baru 30 orang yang komen dari 1.300 orang. Yuk semuanya komen. Yang mana? Yang A atau yang B? Ada yang jawab yang A, ada yang B. La haula wala quwata illa billah. Emang betul, banyak sekali orang yang tidak tahu tentang perkara ini. Banyak sekali orang yang suka tersalah dalam perkara ini. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang jawab yang B, maka hukumnya adalah haram. Artinya apa ustazah? Dia berdosa. Kenapa ustazah? Karena dia sudah mengubah makna. Kenapa ustazah? Karena dibaca panjang A-nya. Nggak boleh dibaca panjang A-nya ya bunda abang kakak. Walaupun hanya sekedar 2 harokat, tidak boleh. Yang boleh dibaca panjang tuh lamnya. Jadi yang benar gimana ustazah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh dibaca panjang A-nya ya. Kalau dibaca panjang A-nya, dia mengubah makna. Dia mempertanyakan apakah Allah Maha Besar? Ya Allah, dipertanyakan
kebanyakannya Allah. Apakah Allah Maha Besar? Betul lah kata Imam Ibn Ruslan, setiap orang yang beramal, kalau dia beramal tanpa ilmu, hati-hati ya bunda, kalau kita beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, amalnya tidak diterima sama Allah. Kalau ditolak, kalau tidak diterima, berarti apa? Pahalanya nol. Maukah ya bunda abang kakak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita nol? Maukah ya bunda abang kakak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita nol? Bilang tidak mau ya bunda. Komen tidak mau. Mau nggak menghadap Allah dalam keadaan pahala kita nol? Tentu tidak mau kan ayah bunda abang kakak ya. Mengapa tadi ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu? Mungkin selama ini ayah bunda abang kakak ustazah katakan ya, kita terlalu sibuk dengan dunia. Betul tidak? Betul kan? Kita terlalu sibuk dengan dunia. Kita sibuk bekerja, betul. Kita sibuk berbisnis, betul ya. Yang punya bisnis, kita sibuk apa? Me time, family time ya. Ya Allah, kita sibuk traveling, ya Allah. Sehingga apa? Sehingga kita nggak ngerasa, nggak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Ya Allah, ayah bunda ustazah katakan, sholat itu wajib, tapi belajar belajar ilmu fardu ain juga adalah wajib. Betul, solat adalah wajib. Belajar ilmu fardu ain juga adalah wajib. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka ya bunda, sudah katakan, carilah majelis-majelis ilmu. Pergilah dekat-dekat masjid, cari masjid-masjid, cari kajian-kajian, belajar tentang ilmu fardu ain, ya. Oke, Ustazah akan lanjutkan kesalahan yang ketiga. Coba komen angka 3. Ustazah akan lanjutkan kesalahan yang ketiga. Coba komen angka 3. Ustazah akan lanjutkan kesalahan yang ketiga. Ini pun banyak sekali orang yang suka silap di sini. Banyak sekali orang yang suka salah di sini. Dia menghentikan sholat. Banyak sekali orang yang suka salah di sini. Sudah katakan, banyak sekali orang yang suka silap di sini. Dia menghentikan sholat apabila yang pertama ada yang panggil, yang kedua dia ragu-ragu dalam sholat, lalu dihentikannya sholatnya. Yang panggil ini entah yang panggil itu suaminya kah, atau ayahnya kah, atau ibunya kah. Terus atau misalnya sambil bantulah tap-tap layar saja tuh ya. Bantu dukung majelis ilmu ini kita tembuskan sampai 100k ya. Misalnya dia lagi sholat fardu. Anggaplah dia lagi sholat fardu zuhur kan. Lalu dia dipanggil sama ibunya. Lalu apa? Dibatalkannya sholat fardunya. Kalau dibatalkannya sholat fardunya, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh dibatalkannya sholat fardunya. Artinya apa? Dia berdosa. Siapapun yang panggil, kalau dia lagi sholat fardu, tidak boleh dibatalkan sholat fardunya. Kalau dibatalkan sholat fardunya, maka hukumnya adalah haram. Kecuali dia lagi sholat sunnah ya. Anggaplah dia lagi sholat sunnah duha, lalu dia dipanggil sama ibunya, boleh dibatalkan sholatnya. Hukumnya adalah sunnah dia menyahut panggilan ibunya. Sampai di sini paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham. Yang paham boleh komen paham ayah, bunda, abang, kakak ya. Kalau sholat fardu tidak boleh dibatalkan. Siapapun yang panggil kita, haram hukumnya. Kalau sholat sunnah boleh kita batalkan, sunnah hukumnya menyahut panggilan ibu kita. Paham nggak? Yang paham coba komen paham. Masya Allah, banyak yang sudah paham ya, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke ragu-ragu. Ragu-ragu dia dalam sholat, lalu dihentikannya sholatnya. Misalnya dia ragu-ragu kan, ini aku rakaat keberapa ya? Rakaat ketiga atau rakaat keempat? Kalau ayah bunda abang kakak jadi seperti ini, ayah bunda abang kakak pilih yang mana? 3 atau 4? Yang mana? Coba komen. Pilih 3 atau 4? Kalau misalnya lagi ragu-ragu dalam sholat, ayah bunda abang kakak pilih yang mana? 3 atau 4? Coba komen di kolom komentar. Pilih yang mana ayah bunda abang kakak? Baru 100 orang yang jawab. Coba komen lagi. Pilih 3 atau pilih 4? 3 atau 4? Yang mana? Kalau lagi ragu-ragu dalam sholat, pilih yang mana ayah bunda abang kakak? Pilih yang mana? 3 atau 4? Oke, sudah katakan. Jangan ambil rakaat keempat ya. Jangan ambil rakaat keempat. Kalau kita pilih rakaat keempat, maka sholat kita tidak sah. Ya Allah, baru tahu aku Ustazah. Ambillah rakaat yang paling sedikit, ayah bunda. Ambillah rakaat yang paling sedikit. Ya Allah Ustazah, banyak sekali ilmu yang aku baru tahu Ustazah. Betul ayah bunda, abang kakak. Banyak sekali ilmu yang ternyata kita baru tahu ya. Emang ada 3 ilmu yang wajib
wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Ya, ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia, ayah, bunda, abang, kakak. Yang kalau kita nggak belajar 3 ilmu ini, maka kita akan berdosa setiap saat. Ya, ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Yang kalau kita nggak belajar ilmu ini, maka kita akan berdosa setiap saat. Nah, siapa yang mau belajar ilmu ini? Coba komen mau. Siapa yang mau belajar 3 ilmu ini? Coba komen mau, ayah, bunda, abang, kakak. Ada nggak yang mau belajar? Banyak nggak yang mau? Banyak nggak yang mau? Yuk, yang mau, cepat yuk, komen mau. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita nggak belajar 3 ilmu ini, kita akan berdosa setiap saat, ayah, bunda, abang, kakak. Mau nggak kita berdosa setiap saat? Maka 3 ilmu lah yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Apa dia, Ustazah? Oke, banyak yang sudah mau ya. 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Ada dia ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Inilah 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu tauhid itu apa, Ustazah? Ilmu untuk kita kenal Allah, ilmu untuk kita belajar sifat-sifat Allah, namanya ilmu tauhid. Ya, kita nggak bisa kenal Allah kalau kita nggak belajar bab tauhid. Kita perlu belajar bab tauhid. Kita perlu tahu sifat-sifat Allah. Kita perlu kenal Allah. Ya, harus belajar bab tauhid. Ya, bab fikih apa, Ustazah? Belajar bab bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Ya, kita perlu belajar bab fikih sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, sebagaimana Rasulullah bersuci, sebagaimana Rasulullah zakat, puasa, haji, umrah. Kita perlu pelajari, ayah, bunda, abang, kakak. Ustazah, dulu aku udah belajar di sekolah. Nggak cukup, ayah, bunda. Kita harus belajar detail. Tadi banyak sekali kita yang tidak tahu kan. Yang tasawuf apa, Ustazah? Tasawuf ini ilmu untuk kita perbaiki hati kita agar kita tiru akhlak-akhlaknya Rasulullah. Agar kita terhindar dari sikap riya, sikap ujub, sikap takabur. Harus kita belajar ilmu tasawuf. Kita nggak boleh pilih salah satunya aja. Ustazah, aku kan yang penting udah belajar fikih, Ustazah, waktu aku SD. Nggak boleh, ayah, bunda. Ini ibarat sedang bangun rumah. Ini pilar-pilarnya harus ada ketiga-tiga ini. Kalau kita pilih salah satunya aja, maka akan apa? Nggak sempurna nanti bangunan rumahnya. Harus ada ketiga-tiga ini dalam diri kita. Bab tauhid, fikih, dan tasawuf. Ya. Ada orang dia yang belajar dia ilmu fikih tapi dia nggak belajar ilmu tasawuf, maka ini diberi gelar apa? Fasik. Ya Allah. Ada dia orang belajar ilmu tasawuf, dia nggak belajar ilmu fikih, dia diberi gelar zindik. Kenapa dia, Ustazah? Dia nampaknya luarnya nampak Islam, luarnya nampak baik, tapi dalamnya adalah buruk, dalamnya adalah kafir. Waliya'udzubillah. Kenapa itu, Ustazah? Karena dia baik hatinya, suka dia nolong orang, suka dia bersedekah, tapi kalau dia nggak sholat, dia nggak bayar zakat, nggak puasa, maka dia akan diazab sama Allah dengan azab yang sangat-sangat pedih. Orang yang fasik ini rajin dia sholat. Oh, sholatnya nggak usah ditanya. Sholat tahajud, sholat apa? Sholat sunnah yang lainnya. Sholat 5 waktu tepat waktu. Sering dia zakat, puasa, bolak-balik dia haji umroh. Tapi apa? Di hatinya ada rasa riya, ujub, sombong. Maka orang ini akan dicampakkan sama Allah ke dalam neraka. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Inilah ya bunda 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita meninggal dunia. Ustazah mau tanya nih ke ayah bunda, saat ini usianya udah berapa aja ya bunda? Coba komen. Saat ini usia ayah bunda abang kakak berapa aja? Coba komen. Berapa sekarang usianya ayah bunda? Saat ini usia ayah bunda berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang usia berapa? Ada yang 50 ya, ada yang 50, ada yang berapa tuh? 55, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 28. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ustazah katakan, seberapapun usia kita, kita tetap wajib untuk belajar ilmu ini. Gak ada kata terlambat, ayah bunda abang kakak. Semuanya wajib belajar sebelum menghadap Allah. Sebelum kita menghadap Allah, kita wajib belajar ilmu ini. Ayah bunda, yuk, coba kita cek tentang sholat kita. Tentang sholat kita. Tengok nih, syarat sah sholat tahu nggak ada berapa? Syarat sah sholat tahu nggak ada berapa, ayah bunda abang kakak? Syarat sah sholat tahu nggak ada berapa, ayah bunda abang kakak? Tahu nggak? Masih ingat nggak berapa syarat sah sholat? Syarat sah sholat itu ada 8 ya. Syarat sah takbir itu ada 16 ya. Syarat baca Al-Fatihah itu ada 10. Tasydid dalam surat Al-Fatihah ada 14. Rukun sholat ingat nggak ada berapa? Rukun sholat ada 13 ya. Perkara yang membatalkan sholat ya. Perkara yang membatalkan sholat ada 14. Siapa yang baru lihat nomor-nomor ini, coba komen saya. Siapa yang baru pertama kali lihat
nomor ini coba komen saya. Ada 8, ada 16, 10, 14 ya, 13, 14. Nah, siapa yang baru pertama kali lihat nomor-nomor ini coba komen dulu saya. Banyak nggak? Baru 8 orang. Banyak nggak yang baru pertama kali nomor-nomor ini? Nah, banyak nggak ya bunda bapak yang baru pertama kali lihat? Coba komen saya. Ini belum lagi nih cerita tentang apa? Tempat wajib tumak nina itu ada 4 ya. Belum lagi unsur sholat itu ada 2 ya. Belum lagi haram waktu sholat itu ada 5 ya. Belum lagi sujud sahwi itu ada 4 ya. Belum lagi apa? Belum lagi anggota sujud itu ada 7. Belum lagi syarat sah sujud itu ada 7. Ya Allah, banyak sekali ternyata ya bunda kakak yang belum kita tahu. Ini masih bab sholat, masih bab sholat ya. Banyak sekali orang yang belum tahu tentang sholat pun, banyak sekali kita yang belum tahu. Belum lagi cerita tentang bab bersuci ya. Belum lagi rukun mandi wajibnya seperti apa ya. Belum lagi rukun wudu ya, syarat sah wudu. Belum lagi rukun tayamum, bagaimana cara apa, bagaimana cara mandi wajib yang benar seperti sunan Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya Allah, banyak sekali kita yang belum tahu. 2 hal aja, bab bersuci, bab sholat, banyak sekali kita yang belum tahu ya bunda. Tengok nih, anggaplah kita ini mandi wajib ya, anggaplah ini gambar orang. Cara mandi wajib yang benar tahu nggak gimana? Cara mandi wajib yang benar tahu nggak gimana? Cara mandi wajib bukan diguyur-guyur aja, bukan dibasahin terus badan kita seterusnya ya bunda. Tapi caranya adalah kita basuh sebelah kanan depan 3 kali. Basuh sebelah kanan depan 3 kali. Baru basuh sebelah kanan belakang 3 kali. Baru kita basuh kiri depan 3 kali. Basuh kiri depan 3 kali. Baru setelah itu kita basuh kiri belakang 3 kali. Siapa ini yang baru tahu? Yang baru tahu coba komen baru. Ternyata mandi wajib pun ada tata caranya ayah bunda bapak. Selama ini kita terus berbuat mandi wajib, tapi kita nggak tahu bagaimana yang benar. Ya Allah ya bunda. Ayah bunda, jangan-jangan selama ini kita membiarkan diri kita dalam keadaan jahil. Betul? Jangan-jangan selama ini kita biarkan diri kita dalam jahil. Jahil ini apa Ustazah? Jahil ini tidak ada ilmu ya. Jahil ini tidak ada ilmu. Jahil kalau dia wafat dalam keadaan fasik ayah bunda, diberi gelar fasik. Fasik ini akan diazab oleh Allah sebaris dengan orang yang berbuat zina, sebaris dengan orang yang berbuat judi, sebaris dengan orang yang minum arak. Walaupun dia nggak pernah berbuat zina, walaupun dia nggak pernah berbuat judi, walaupun dia nggak pernah minum arak, kalau dia meninggalnya dalam keadaan fasik, maka akan diazab sama seperti orang-orang ini. Na'udzubillahi min zalik. Jangan biarkan diri kita terus-terusan dalam keadaan jahil, nggak ada ilmu ayah bunda ya. Tapi Ustazah yakin yang 900 orang yang nonton live Ustazah, pasti hari ini Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau tidak? 900 orang pasti hari ini Allah pilih dia untuk berubah. Betul atau tidak ayah bunda bapak kakak? Betul atau tidak? Tidak semua orang yang Allah izinkan untuk berubah, hari ini ayah bunda bapak kakak Allah pilih untuk berubah. Betul atau tidak ayah bunda bapak kakak? Betul atau tidak? Karena kata Rasulullah apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Bagaimana caranya Allah pahamkan dia? Caranya adalah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Macam inilah Allah pilih dia untuk duduk dalam majelis ilmu. Oleh karena itu ya bunda, yuklah kita berazam ya. Azam. Coba komen kayak gini. Mana tahu ini jadi doa ya. Azam 2025 kita selesaikan 3 ilmu. Ilmu wajib itu wajib kita selesaikan. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Coba komen seperti ini. Ustazah akan undang ya, dari 800 orang Ustazah akan undang 20 orang untuk masuk ke dalam grup Ustazah ya. Buat yang susah cari 3 ilmu tadi di mana-mana, Ustazah akan undang 20 orang saja ya. Siapa yang mau? Coba komen macam ini. Coba komen macam ini. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Azam 2025 selesaikan 3 ilmu. Tengok nih, syarat sah takbiratul ihram ada 16 ayah bunda. Poin ke-6, banyak sekali orang yang suka tersilap, tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah. Poin ke-16, mengakhirkan takbiratul ihram makmum selepas takbiratul ihram imam. Banyak sekali orang yang suka tersilap di sini. Kita akan belajar ya. Ustazah akan undang ke dalam grup ya. Tuh coba komen Azam 2025 selesaikan 3 ilmu wajib. Ustazah akan undang 20 orang tadi ya. 20 orang tadi untuk masuk ke dalam grup ya.
Kita akan detailkan lagi, kita akan belajar syarat sah baca surat Al-Fatihah ada 10, tertinggal salah satunya aja, maka Al-Fatihah kita tidak sah ya. Tasydid dalam surat Al-Fatihah ada 14, salah-salah aja tasydidnya itu bisa mengubah makna ya Bunda. Salah-salah bacaan tasydid aja itu bisa mengubah makna ya. Tempat mengangkat tangan itu ada 4, syarat sah sujud itu ada 7 ya. Tasydid dalam tahiyat ada 21. Kita juga akan belajar tentang apa? Sujud sahwi ada 4 ya. Sunnah abad itu ada 7. Perkara yang membatalkan sholat dia ada 14. Detail akan kami ajarkan kepada ayah bunda abang kakak ya. Bab bersuci, bab sholat, bab jenazah, bab zakat, bab puasa, seperti tuntunan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tengok nih, fardu wuduk pun bagaimana cara wuduk yang benar, detail akan kita ajarkan ya. Lalu perkara yang menyebabkan mandi wajib ya, perkara yang batalkan wuduk, rukun mandi wajib, sebab yang dibolehkan tayamum ya, bukunya cantik full warna. Syarat sah tayamum, rukun tayamum akan kita ajarkan. Benda najis yang berubah menjadi suci ya, tentang keuzuran sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, semua kita akan detailkan ayah bunda bapak. Bab bersuci, bab sholat, bab jenazah, bab zakat, bab puasa. Tadi baru ilmu fikihnya. Ustazah pengen yang 20 orang tadi hatamkan ketiga-tiga ilmu, maka Ustazah punya buku yang kedua, kita akan ajarkan cara-cara meninggalkan maksiat zohir, kita akan ajarkan cara-cara meninggalkan maksiat batin, kita akan ajarkan detail ayah bunda bapak, lengkap praktek-prakteknya ya. Lalu kita akan ajarkan apa? 24 adab-adab berwudu. Siapa yang baru tahu nih? Ternyata adab-adab berwudu pun ada 24. Siapa yang baru tahu? Coba komen baru tahu. Ternyata adab-adab berwudu